akan melanjutkan materi masih tentang objects and classes ya, dan kita akan melihat yang dinamakan dengan abstract classes dan interfaces. Ini dua benda yang berbeda ya. Nah, saya akan ulangi sedikit materinya dari objects supaya nyambung ya dalam abstract classesnya dengan mudah. Jadi kita ingat kita sudah pernah pelajari si cube ini, waktu itu kita pakai sebagai contoh adalah si cube ini. Kita tahu bahwa di dalam Java, kita dapat mendefinisikan benda atau objek, apapun yang nyata di dunia nyata, ataupun bayangan atau konsep ya, apapun itu benda bisa kita modelkan di dalam program Java menggunakan kelas. Dan kelas itu perlu didefinisikan berdasarkan status state atau properti atribut yang dimiliki oleh benda yang mau kita modelkan, dan juga behavior, kelakuannya, kebiasaannya. Dan itu dapat didefinisikan menggunakan method. Nah, jadi di kiri ini adalah definisi objek cube kita, state-nya atau propertinya direpresentasikan dengan data field, kemudian behavior yang direpresentasikan dengan methods, dan kita juga punya yang dinamakan constructor atau untuk menghidupkan, untuk mengkonstruk instance objek cube tersebut. Kalau saya sudah punya definisi benda cube di dalam universe program saya seperti ini, maka saya dapat menggunakan ini sebagai cetakan atau sebagai blueprint, dan saya dalam program saya dapat membuat objek-objek tertentu. Di sini saya bisa bikin cube 1 dan juga cube 2, dua-duanya jenisnya cube, tetapi propertinya tentu saja bisa berbeda nilainya. Dia didefinisikan berdasarkan warna dan juga panjang sisinya dalam konsep ini. Dan untuk melengkapi implementasi suatu objek, kita juga dapat menambahkan dengan beberapa metode spesial, yaitu misalnya method toString ataupun equals. Lalu untuk konstruktor juga kita dapat mendefinisikan beberapa konstruktor jika diperlukan. Yang no arg juga bisa dibuat, yaitu yang tidak punya parameter. Lalu kita punya keyword list, kita juga dapat mengubah visibility dari method maupun data field. Dan kalau memang dibuat private misalkan, maka kita mungkin perlu membuat getter atau aksesor dan setter atau mutator untuk mengganti atau mengakses nilai dari data field tersebut. Dan terakhir kita juga punya method maupun variabel yang sifatnya statik atau non-statik. Kalau yang statik itu bisa diakses dari kelasnya. Jadi kalau di sini yang static num of cube, saya bisa ya melakukan cube, ini ya cube titik num of cubes, itu bisa saya lakukan karena dia statik. Tidak perlu saya buat instance-nya dulu untuk mengakses method get num of cubes ataupun num of cubes tersebut. Nah, sekarang kalau saya sudah tahu caranya untuk melakukan anotasi, mohon maaf. Sekarang jika saya sudah tahu caranya untuk mendefinisikan objek-objek menggunakan kelas, saya sekarang bisa dong punya lebih dari satu objek ya. Saya bisa punya objek-objek yang beda-beda tergantung yang saya butuhkan untuk program saya. Lalu jika kita memiliki beberapa objek yang memiliki kesamaan tertentu, kita dapat membuat desain class design yang berusaha mempersingkat definisi tersebut. Jadi kita nggak perlu membuat definisi circle dan rectangle misalkan, tetapi mungkin saya bisa melakukan, kita bisa mendefinisikan suatu inheritance. Jadi saya punya superclass, kemudian saya punya subclass yang inheritnya, yang menginherit dari atas. Jadi dengan konsep inheritance, kita kemudian bisa mendefinisikan suatu hierarki dari objek yang di atas sampai ke objek yang subclassnya dan seterusnya. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas, kita tahu bahwa subclass yang di bawahnya itu atau child class-nya itu akan mewarisi benda-benda dari superclass-nya, yaitu properti dan method-nya. Dia akan mewarisi. Dan jika perlu di subclass setelah diwarisi, kita bisa tambahkan properti baru, kita bisa tambahkan method baru, atau kita juga bisa melakukan overriding. Kita bisa
membuat definisi baru atau meng-override method dari superclass menjadi implementasi baru. Akan tetapi kita juga perlu diingat bahwa constructor itu tidak diwariskan ya, jadi kita tidak ada constructor yang bisa diwarisi kepada child-nya atau kepada subclass-nya. Jadi kalau saya punya konsep superclass dan subclass ini, biasanya kita akan membuat hierarki yang semakin ke bawah itu semakin spesifik, semakin konkret, gitu ya. Jadi kalau yang di atas itu person, general ya, orang. Kemudian di dalam konteks program saya, ternyata saya perlu yang lebih spesifik, yaitu employee, gitu ya. Jadi perlu pegawai, gitu kan, employee. Lalu jadi kita misalnya di sini pegawai Fasilkom gitu ya, employee gitu ya. Lalu saya ternyata masih butuh lagi definisi objek, yaitu faculty atau faculty itu dalam konteks ini artinya dosen ya, staf pengajar gitu. Karena pegawai Fasilkom kan mungkin ada yang bukan dosen, nah kita perlu yang spesifik lagi, yaitu faculty. Dan kalau kita perhatikan hierarki dari superclass dan subclass, beginilah yang seharusnya terjadi, yang biasanya secara logis akan terjadi. Semakin ke bawah, kita akan semakin spesifik dan semakin konkret. Oleh karena itu, kalau saya coba pikirkan sebaliknya, semakin ke atas itu, kelasnya itu harusnya semakin less spesifik, semakin tidak spesifik, dan juga semakin tidak konkret. Dengan kata lain, semakin abstrak. Dan inilah hubungannya dengan abstract classes kita. Kadang-kadang suatu superclass yang ada di paling atas sana, saking generalnya, saking abstraknya, itu abstrak sekali dan itu mungkin it's just a concept, gitu, saking abstraknya. Dan kalau dia abstrak, ya dia tidak bisa digunakan untuk membuat instance. Jadi mungkin geometric object, kayak contoh tadi ya, misalnya geometric object, dan tidak masuk akal kan untuk membuat suatu objek geometric object yang tidak punya dimensi. Nah, dalam contoh ini person, employee, faculty, mungkin dalam suatu sistem informasi kepegawaian tidak masuk akal saya memiliki objek person. Ini abstrak saja, saya tidak membutuhkan instance person di dalam sistem saya. Jadi semua tergantung konteks ya, kita sedang membuat program apa. Inilah yang dinamakan dengan abstract class. Oke, kita akan perhatikan UML diagram berikut ini ya, yang tadi geometric object ya. Nah, jadi untuk geometric object yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana kalau kita buat sebagai abstract class? Ya, jadi di sini ada abstract class. Di sini ada notasi-notasi baru yang perlu jadi perhatian kalau kita sedang membuat UML diagram dari suatu abstract class. Yang beda nih saya point out bahwa biasanya namanya ditulis, bukan biasanya, nama suatu abstract class ditulis miring ya, di italize ya. Jadi ini geometric object-nya ditulis miring gitu. Lalu kita sekarang akan mempelajari, setelah kita belajar inheritance ya, kita tahu bahwa kita punya satu level visibility lagi, yaitu protected. Nah di sini sebelumnya kalau kita sudah mempelajari plus dan minus itu untuk public dan private ya. Dan kalau tidak ada plus dan minus berarti default. Tetapi kalau dia protected artinya dia memiliki hashtag, pakai menggunakan hashtag. Oke, selain itu untuk method yang abstrak juga dimiringin atau di italize gitu. Untuk method get area dan get perimeter di override. Apa tuh maksudnya? Ya, ini di override. Oh, oke. Nah, ternyata untuk memudahkan penulisan kita di dalam UML diagram, jika jadi method yang dari superclass ini biasanya tidak dituliskan di UML diagram untuk subclasses, kalau di override juga kan. Oke, jadi nanti si get area ini nggak perlu kita tulis lagi di circle dan rectangle gitu. Walaupun ada implementasi override-nya, nggak perlu tulis lagi di subclass-nya karena udah ada di superclass. Oke, nah jadi kita lihat di sini bahwa yang judulnya abstrak itu pada dimiringkan ya, di italize ya.
Jadi kalau geometric object nama kelasnya dimiringin juga di italize, juga begitu pula dengan methodnya abstract method juga di italize. Jadi itu tanda yang baru yang bisa kita ketahui, yang perlu kita ingat cara menulis di UML diagram ya. Jadi dua hal yang baru, yang miring atau italize untuk abstrak, dan tanda tagar untuk visibility modifier. Oke, untuk implementasinya bagaimana? Nah, kita akan lihat nih. Ini adalah abstract class geometric object kita. Bedanya dengan geometric object yang sudah kita pelajari saat inheritance, ada modifier abstract di sini. Jadi tidak hanya public class geometric object, tetapi kita punya public abstract classes geometric object. Nah, jadi semuanya sama ya, definisinya di sini akan sama. Kalau yang dulu kita pernah pelajari ada code geometric object-nya, ya dia sama ya. Dia tetap deklarasi data field-nya ini tetap dideklarasi seperti biasa. Mungkin di sini ada konstruktor-konstruktornya, lalu method-methodnya sama persis. Tetapi ada yang baru, method yang abstrak katanya kan. Abstract methods, yaitu get area dan get perimeter yang dimiringin di depan. Note bahwa suatu implementasi abstract method, artinya saking abstraknya si superclass, dia nggak punya implementasinya. Kalau saya mau tahu implementasi, tergantung tipe subclass-nya itu yang saya pakai yang mana. Kalau saya punya suatu abstract class yang kalau saya punya suatu kelas yang extend abstract class, saya harus implement abstract method tersebut. Tetapi di superclass yang abstraknya nggak perlu di sini nih. Tidak ada implementasinya ya. Jadi note bahwa saya cuma deklarasi aja bahwa ada public abstract double get area titik koma di akhir. Di sini public abstract double get perimeter jadi untuk menghitung luas dan keliling ya. Ini tidak saya implementasikan di abstrak kelas saya. Itu yang dinamakan suatu abstrak method. Saya cuma beri dia sebagai suatu konsep abstrak dulu. Di dalam ide saya, abstrak konsep saya tentang suatu objek geometrik, saya tahu bahwa suatu objek geometrik itu pasti punya luas. Pasti dia punya keliling. Gitu. Itu konsep dulu aja, gitu. Abstrak kan, makanya namanya. Tetapi tidak ada implementasinya. Nanti saya harus melakukan implementasinya jika saya lakukan extend. Jadi kalau saya bilang circle extend geometric object, baru nanti get area sama get perimeter baru saya ceritain, baru saya jabarkan, ngitungnya gimana. Kan beda ya, soalnya kalau misalnya circle lah, kalau misalnya rectangle lah, mungkin implementasinya akan berbeda. Tetapi jika diperlukan, saya sudah punya konsep suatu objek geometris, yang saya tahu bahwa dia ada bentuknya, ada warnanya, atau saya juga tahu bisa membuat area menghitung area atau menghitung klik. Nah, di sini saya punya 4 poin penting tentang kelas abstrak dan juga kelas. Mohon maaf, saya ulang ya. Di sini ada 4 poin penting tentang abstract classes dan juga abstract methods by extension yang perlu kita bahas satu per satu. Nanti contohnya akan kita lihat ya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah abstract methods in abstract classes. Seperti apa kita bisa membuat metode-metode abstrak di dalam abstract classes. Versus bagaimana kalau saya bikin suatu abstract class yang tidak punya abstract. Lalu prinsip kedua, bahwa suatu abstract class itu nggak bisa dipakai untuk membuat instance ya. Saya nggak bisa memanggil saya nggak bisa membuat instance-nya. Jadi kalau tadi geometric object itu adalah abstrak, saya nggak bisa bikin new geometric object. Kemudian method yang tadinya konkret bisa saja di-override jadi abstrak. Dan abstract class itu bisa digunakan sebagai type atau sebagai jenis data gitu ya. Kita akan lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, abstract methods di dalam abstract classes. Oke, silakan perhatikan 3 contoh potongan kode ya. Saya kasih nomor deh ya, 1, 2, dan 3 di sini ya. Silakan gunakan ini ya, silakan gunakan chat box untuk menceritakan ke saya yang mana yang enggak error. Mana yang error, mana yang enggak error. 1 error, 2 error, atau bagaimana. Silakan, saya akan sorot
yang mungkin perlu Anda perhatikan ya. Yang perlu diperhatikan itu bagian yang ini. Saya bantu deh dengan sorotan ini. Yang satu adalah class shape. Dia punya suatu abstract double gap perimeter. Kemudian untuk membantu kita punya dua prinsipal di bawah ya. Suatu method abstrak tidak boleh ada di kelas yang konkret. Ya, jadi kalau method yang abstrak, kelasnya juga harus abstrak. Kemudian suatu abstrak kelas bisa memiliki method abstrak ataupun non-abstrak. Jadi yang konkret method boleh ada di dalam abstrak. Masih boleh mendefinisikan suatu abstrak kelas yang tidak memiliki abstrak method. Silahkan di chat box ya, pendapatnya bagaimana. Kalau salah juga santai. Mana yang bakal error dan mana yang enggak bakal error. Nomor 1, 2, 3 saya tulis di situ untuk membantu. Silakan. Oke, kita lihat. Nah, kalau yang pertama, jawabannya udah benar semua ya. Jadi yang pertama ini dia akan error. Karena ini poinnya udah jelas ya. Suatu method yang abstrak tidak boleh ada di dalam suatu kelas yang konkret. Di sini kan nggak ada kata abstrak nih ya di deklarasi kelasnya ya. Berarti class shape di dalam potongan code ini adalah kelas yang konkret. Jadi dia nggak boleh punya abstrak method di dalam. Lalu bagaimana untuk yang ini? Nggak masalah ya. Yang nomor 2 nih, perfect example. Dia adalah abstrak class dan dia ada abstrak method. Gitu ya. Lalu untuk yang paling akhir, yang paling kanan nomor 3 ini dia adalah suatu abstrak kelas, tapi isinya adalah suatu method yang konkret. Ini boleh dilakukan. Mungkin ya, jadi abstrak kelas boleh punya method yang abstrak maupun tidak abstrak. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Poin kedua, bahwa objek itu tidak bisa dibikin dari abstrak classes. Jadi suatu abstrak class itu memang servingnya, it serves untuk menjadi suatu konseptor ya. Jadi itu untuk membuat jadi inilah di mana kita benar-benar bikin benda-benda di dalam dunia program kita gitu. Ada yang konseptual saja gitu. Jadi tidak untuk dibuat objek-objek beneran gitu. Coba kita lihat, an abstract class cannot be instantiated, nggak bisa diinstansiasi, nggak bisa pakai new. Akan tetapi konstruktornya tetap ada gitu. Jadi bukan kalau ada konstruktor bukan berarti pasti bisa dibuat objeknya. Tapi kalau misalkan saya bikin new itu nggak bisa jika dia abstrak. Jadi buat apa Bu ada konstruktornya? Ya itulah dia akan mewarisinya kepada subclass yang baru bisa dipanggil atau bisa di-invoke dari abstract class. Karena di abstract kan pasti di subclass kan pasti memanggil konstruktor superclass-nya kan. Kita udah belajar itu sebelumnya bahwa subclass pasti memanggil konstruktor superclass-nya. Jadi antara dua contoh ini cukup clear ya. Kalau suatu class shape itu adalah abstract class, ini saya tidak bisa lakukan di sebelah kanan ini. Karena shape ini adalah kelas abstrak, tentu saja saya tidak bisa membuat suatu objek, saya tidak bisa membuat suatu instance objek dari tipe shape. Seandainya shape itu diwariskan, misalnya ada anaknya nih, misalnya saya punya misalnya kelas rectangle tadi ya, rectangle extends shape. Saya bisa membuat suatu objek rectangle, instance rectangle yang baru akan memanggil, bisa dapat memanggil method ataupun konstruktor dari superclass. Poin ketiga, concrete methods, metode yang konkret yang tidak abstrak bisa di-override jadi abstrak. Jadi kita lihat di sini ya, saya memiliki kelas circle, kemudian saya ingin membuat suatu konsep abstrak yaitu round extend circle.
Jadi bentuk hierarkinya circle yang atas ya, circle yang atas, terus anaknya adalah round. Nah, round ini saya kalau tulis tangan susah ya buat bikin dia miring, tapi dia ini ya, dia adalah abstrak. Saya tulis di sini. Harusnya menandai abstrak nggak gini ya, tapi pakai italik ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata saya mau membuat suatu konsep bahwa benda itu round, gitu, melingkar. Tetapi dia bukan circle dalam arti sesungguhnya. Ini kan lebih ke konsep ya. Oh, ini ada yang membulat atau round gitu. Bukan suatu objek beneran yang bentuknya circle. Sehingga ketika saya membuat abstrak kelas round ini, get area tidak lagi relevan untuk saya. Lihat nih, dia semua yang ada di circle kan pasti diwarisi ya kepada si round gitu ya. Nah, jadi saya punya data field ini akan diwarisi, ini constructor akan diwarisi, method ini akan diwarisi. Di sini saya boleh tambahkan kan, saya tambahin data field baru, lalu constructor baru, lalu dia tetap manggil super ya, dia tetap manggil super. Nah, tetapi saya udah nggak perlu lagi nih method get area, saya abstrakkan saja. Jadi di sini di override ya oleh round, dia jadi tidak ada lagi implementasinya. Ini sangat jarang terjadi ya seperti yang tertulis, tetapi ini mungkin bermanfaat jika emang ada implementasi dari atas yang udah nggak perlu lagi dipakai. Nih, jadi di sini saya punya suatu circle to be abstract, kemudian di sini saya punya konstruktornya, saya punya get area, tetapi ternyata kalau dari round, saya tuh udah nggak butuh sebetulnya gitu. Jadi saya tuh bisa saja kok melakukan itu. Oh, typo ya, sorry. Nah, ini tidak compile error ya, jadi ini boleh saja dilakukan. Oke. Oh ya, jadi sejalan dengan ini ya, jadinya kalau ada subclass yang abstrak itu bisa ya, jadi nggak melulu yang abstrak yang paling atas. Lalu poin yang terakhir, abstrak class itu bisa dijadikan type. Saya ingin menyorot satu bagian yang ini ya, satu bagian yang ini. Ini boleh dilakukan. Padahal tadi kan shape nggak bisa dibuat objek ya. Kita intip yang ini tadi sebelumnya. Nah ini nih, saya kan nggak boleh ya membuat shape, membuat suatu instance objek dengan tipe shape. Saya nggak boleh lakukan itu katanya kan. Tapi coba dilihat di sini. Di sini saya memang menggunakan keyword new ya di sini. Akan tetapi saya bukan membuat suatu instance shape, melainkan saya menggunakan shape itu sebagai tipe data yang akan saya buat, yang akan saya masukkan ke dalam array. Jadi di sini kan keyword new-nya itu bukan kepada shape ya, tetapi new array kan di sini dia. Hanya saja dia tahu, oh saya minta memori, jadi ini saya request memori yang cukup untuk menyimpan 3 buah objek jenis shape. Jadi kita tuh nggak bisa memang membuat instance dari abstract class menggunakan new operator yang tadi udah ditunjukkan. Akan tetapi abstract class itu bisa digunakan sebagai tipe data. Oke, jadi bisa kelihatan di sini. Ini tidak bisa dilakukan. Ini boleh dilakukan. Nah, mungkin terpikir ya, buat apa sih kita punya kelas yang agak abstrak seperti ini? Memang ini manfaatnya lebih untuk memberi konteks ya. Jadi kita kalau misalnya seperti ini kan, kita bisa melihat relasi antara kelas double,
kelas float, kelas long, dan seterusnya. Kita melihat bahwa mereka semua itu termasuk number. Walaupun number itu adalah suatu konsep abstrak yang saya tidak ada manfaatnya, saya tidak ingin membuat instance number itu, saya tidak ingin melakukannya. Akan tetapi ini bermanfaat untuk saya untuk mempelajari, untuk membuat konsep bahwa ada number di dalam dunia program saya itu ada suatu ide, suatu konsep namanya number, dan jenis-jenisnya ada beberapa. Dan di sini adalah semua wrapper class ya. Ini adalah wrapper class yang sudah kita pelajari itu. Mereka semua merupakan extension dari abstract class number. Selain itu, kita juga memiliki abstract class calendar. Karena kalender itu ada beberapa jenis. Jadi untuk on its own, saya itu tidak ada manfaatnya membuat suatu objek kalender yang abstrak. Akan tetapi mungkin perlu untuk saya membuat suatu Gregorian calendar. Jadi Gregorian calendar ini adalah subclass yang konkret dari suatu abstract class calendar. Jadi ini adalah kalender yang kita kenal itu. Untuk lebih jelasnya, seperti biasa, Java documentation is your best friend ya. Seperti biasa, jadi kita akan buat, Anda selalu bisa mempelajari, sorry dari sini aja ya, biar nggak nyasar. Si number, typo kan? Number, ini tuh ada dokumentasinya. Dia adalah suatu kelas number, kan? Kita tahu bahwa dia adalah public abstract kelas number. Saya tahu bahwa dia jenisnya adalah abstrak. Dan seterusnya. Lalu kita tahu apa aja sih yang bakalan, nih, direct known subclasses. Calendar. Calendar. Ya, juga adalah public abstract class calendar. Calendar yang bisa atau diwarisi oleh Gregorian. Ya, dan itulah tentang abstract classes. Di materi selanjutnya kita punya yang dinamakan interface. Selama ini tadi saya katakan bahwa kita mempelajari semuanya masih tentang classes ya. Jadi objek-objek dalam Java itu direpresentasikan dengan kelas ya. Kelasnya ada yang abstrak juga ternyata gitu kan. Nah, kita juga punya satu tool yang namanya interface. Interface itu bukan kelas sih, tetapi kelakuannya mirip dengan kelas. Kita coba lihat definisinya ya. Suatu interface adalah suatu konstruk, suatu objek di dalam programming Java, suatu konstruk yang class-like, jadi mirip kelas. Tapi bukan kelas ya. Bukan ya. Jadi dia adalah suatu konstruk yang mirip kelas, atau bisa dikatakan juga mungkin dia adalah kelas yang agak spesial gitu ya. Yang isinya hanya konstan dan method abstrak. Mirip dengan abstrak kelas, tetapi tujuan membuat interface adalah untuk mendefinisikan kelakuan atau kebisaan. Ingat ya, waktu kita pertama kali belajar tentang classes, objek dan classes, kita sudah tahu bahwa definisi kelas di dalam Java itu perlu didefinisikan berdasarkan dua hal. Si objek itu properti apa yang dia punya, jadi ciri-cirinya dan seterusnya. Dan kelakuannya atau kebisaannya, apa yang bisa dia lakukan. Gitu. Nah, bayangkan misalnya saya mempunyai beberapa method atau kebisaan yang in common dengan beberapa objek. Jadi misalnya ada objek yang sama-sama comparable, sama-sama edible, sama-sama clonable seperti contoh ini. Tetapi tidak masuk akal untuk saya satukan mereka di dalam suatu hierarki inheritance. Contohnya, misalkan saya punya objek car yang rentable. Nah, rentable ini nantinya adalah suatu interface yang mungkin ya, contoh aja, saya gunakan untuk mendefinisikan method-method yang ada kaitannya dengan sewa-menyewa si mobil tersebut. Nah, di sisi lain, kelakuan-kelakuan tersebut, method-method tersebut yang terkait dengan sewa-menyewa, mungkin relevan juga untuk saya gunakan
kalau saya ingin melakukan memodelkan sewa menyewa DVD. Hari gini siapa yang punya DVD sih ya? Tapi misalnya saja ya, sewa menyewa DVD. Mungkin ada metode-metode yang serupa atau konstanta yang serupa antara sewa menyewa yang ada di mobil dan sewa menyewa yang ada di DVD. Tapi kalau saya lihat secara konsep, mobil dan DVD ini jauh banget kan? Dia tidak masuk akal jika disatukan di dalam satu inheritance. Masa iya saya mau bikin objek kan udah dari sananya ya, lalu rentable object gitu kan, lalu mobil dan DVD. Ini kan tidak logis ya, tidak ada yang namanya subclass superclass yang selama ini kita pelajari bahwa bukan is a relationship. Kalau subclass superclass kan lebih kepada is a relationship ya. Jadi circle is a geometric object, rectangle is a geometric object. Nah, ini tidak masuk akal. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, kayak metode-metode in common yang ada hubungannya dengan kelakuan, biasanya kita dapat mendefinisikan suatu interface. Nah, interface ini adalah seperti tadi saya katakan, dia bukan kelas yang biasanya ya, tapi bisa dibayangkan, bisa dikatakan bahwa dia adalah suatu kelas yang agak spesial. Dia mirip dengan abstract classes. Kenapa dia mirip dengan abstract classes? Saya nggak bisa bikin instance dari interface. Saya nggak bisa bikin interface yang misalnya namanya edible gitu ya. Edible E sama dengan new edible. Nggak boleh. Itu tidak bisa dilakukan. Dia abstrak juga dalam hal itu. Tetapi cara penggunaan interface kurang lebih sama kok dengan abstract classes. Sama kok dengan abstract classes. Akan tetapi berbeda dengan abstract classes, interface itu nggak akan punya constructor. Dan kalau saya mau menggunakan metode-metode yang ada di dalam interface, saya tidak lagi menggunakan keyword extends, tetapi saya menggunakan keyword implement. Di sini kelihatan banget ya motivasi di baliknya. Ini berusaha membuat segala macam itu modular di dalam Java. Ini untuk menyokong reusability. Jadi kalau saya sudah punya interface rentable kayak tadi saya katakan, nanti kalau saya bikin program lain di kemudian hari, benda yang sewa menyewa lagi, saya bisa pakai lagi modul yang sudah saya definisikan sebelumnya, yaitu rentable. Dan inilah the whole point, kenapa kita pakai OOP, kenapa kita pakai classes, kenapa kita punya berusaha memisah-misahkan implementasinya seperti ini, supaya kita bisa pakai ulang. Kita punya blok-blok modul-modul yang bisa kita susun sesuai kebutuhan kita. Oke, kalau sekarang kita udah ngerti buat apa interface, sekarang kita mau bikin. Kita bikin beneran ya interface. Nah, untuk membedakan dari kelas, seperti tadi saya katakan, dia tidak lagi menggunakan public class nama, gitu ya. Tetapi dia menggunakan public interface name. Di sini dia ada variabel dan dia ada methods, gitu ya. Nah, di sini seperti dikatakan, kalau interface itu hanya boleh ada deklarasi konstanta, jadi nggak boleh data field ya, nggak boleh ya, tetapi dia punyanya konstan, dan juga method signatures. Karena dia seperti abstract class, berarti isinya adalah method-method abstrak. Jadi methodnya isinya method abstrak yang tidak punya implementasi. Bisa dikatakan ini sebagai placeholder juga ya, mungkin untuk menyambung ke pertanyaan yang tadi ada di break, ini untuk placeholder juga untuk mengetahui sifat-sifat yang ada, untuk memodelkan exactly sifat-sifat atau behavior yang ada di dunia nyata di dalam program kita. Sebagai contoh, di dalam sini kita punya interface namanya edible. Di sini kita punya bahwa chicken and fruit. Keduanya adalah dua entity yang sama sekali tidak terkait, ayam dan buah. Jadi tidak masuk akal kalau saya satukan dia di dalam suatu implementasi inheritance. Tetapi keduanya mengimplementasikan interface edible. Sehingga saya bisa sama-sama menggunakan interface edible dalam fruit maupun chicken. Kita coba lihat ya. Coba kita lihat apa yang dilakukan di tes di interface edible ya. Ini interface edible saya ya.
Nah, ini memodelkan exactly yang tadi ada di sini ya. Memodelkan itu ya. Nah, di sini saya punya suatu abstract class animal. Dia punya weight lah apalah itu. Lalu ini abstract class. Kemudian saya punya kelas chicken, extends animal, implements edible. Jadi secara hierarki inheritance-nya dia adalah subclass dari animal. Jadi dia akan menjadi subclass dari ini nih, animal. Dan dia juga akan implements edible. Nah, di sini saya tahu bahwa ternyata kalau untuk how to eat-nya dari edible ya, dari edible saya punya method how to eat. Dia belum punya implementasinya, berarti dalam subclass-nya ini atau implements-nya ini, si chicken harus membuat how to eat. Nah, karena dia juga extend animal, ya dari sini nih, extend animal, dia juga punya abstract method di sini, yaitu sound-nya apa. Saya harus override lagi kukuryu. Di bawah ini saya punya kelas tiger, juga extend animal, berarti dia punya sound, tetapi dia tidak implements edible. Sini saya punya abstract class fruit, implements edible. Abstrak ya. Lalu di sini saya punya apple dan saya punya orange. Saya buat apple, orange. Di sini untuk apple extend fruit tidak implements tidak saya tulis lagi implements edible ya. Karena sudah ada di sini. Tetapi karena dia tahu saya punya how to eat dari edible-nya, maka saya mau nggak mau harus tulis ya how to eat di situ ya. Di sini juga. Kita akan coba compile ya. Oke, tidak ada error ya. Jadi kita lihat apa sih yang disuruh lakukan di sini. Saya punya suatu array of objects. Isinya adalah tiger, chicken, apple, gitu ya. Ingat, boleh ya saya bikin tipe datanya objek ya? Karena objek itu adalah superclass dari semua kelas. Lalu di sini saya tulis for 0 sampai objects gitu, if objeknya instance of fruit. Nah, di sini ya, misalnya. If dia fruit gitu ya, if dia fruit, maka saya mau dia panggil method how to eat. Jangan lupa saya harus casting dulu ya. Saya harus down casting karena objek di sini masih tipe objek. Kalau saya anggap dia superclass objek, dia nggak punya method how to eat ya. Tapi kalau dia fruit, dia punya method how to eat. Coba kita compile lagi. Sorry, baru saya edit soalnya tadi. Java test edible. Apple. How to eat adalah make apple cider. Kan tadi katanya gitu ya. Coba kita coba. Kalau tadi dia adalah instance of animal, ini akan error loh. Karena saya mau manggil how to eat ya. Saya mau manggil how to eat. Ya, how to eat itu dimiliki oleh yang implements edible. Kalau animal doang, saya punya chicken dan juga tiger loh. Jadi kalau tiger dia akan memenuhi ini ya, dia instance of animal, tapi dia kan nggak punya how to eat karena dia tidak implements edible. Kita coba ya. Compile-nya sih nggak apa-apa. Error. Nih. Oh, sorry. Pantas salah. Astagfirullah. Maaf. Animal. Errornya salah ya. Oke. Baru di sini udah sintaks error dari awal ya. Nah, di sini dia error ketika saya berusaha mendowncast si objek tiger. Ya kan? Dia jadi animal dan dia mau manggil how to eat. Dia nggak punya. Berarti saya perlu memastikan bahwa dia chicken. Barulah saya bisa memanggil how to eat. Baru bisa jalan. Gitu. Kalau sound harusnya nggak masalah ya. Kalau dia animal kan dia bisa sound ya. Kalau animal kan dia bisa sound. Mau tiger, mau itu juga bisa. Panggil. Bisa ya. Tiger bisa bikin bunyi, bisa juga chicken bisa bikin bunyi. Tapi jika mau how to eat, dia nggak bisa. Karena kalau animal ada dua tadi, ada chicken dan ada tiger. Tiger nggak edible, jadi nggak punya method how to eat.
Di sini kita bisa mulai mengelompokkan method-method yang saling in common itu mungkin tidak harus selalu sama dengan mana yang merupakan subclass dari superclass yang manfaatnya apa ya? Manfaatnya untuk abstraksi tadi. Coba kalau saya nggak pakai ngecek nih ya, dia itu, sorry. Gimana kalau saya nggak pakai ngecek dia benda apa ya? Saya nggak pakai ngecek, saya langsung print gitu ya. Jadi saya mau langsung kalau dia intinya saya mau ini, saya nggak usah casting lah ya kalau gitu ya. Pokoknya kalau saya looping, lalu saya panggil objek, lalu saya mau dia cetak sound-nya tadi ya. Kita coba, kita compile. Nggak bisa, karena dia jenisnya objek. Oke, kalau gitu saya lakukan instance ke animal gitu kan, untuk mendapatkan method-nya. Compile, coba. Boleh, jalan. Tiger-nya sih jalan ya, yang pertama, karena objek ini bisa di-cast jadi animal. Yang kedua, chicken juga bisa karena dia bisa di-cast jadi animal. Ini error, karena apple itu bukan subclass dari animal, nggak bisa di-cast ya. Class apple cannot be cast to animal. Itu sehingga error. Inilah manfaatnya untuk kita gunakan method instance of untuk ngecek kita sedang dealing with tipe apa. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya akan lanjutkan sedikit lagi, lalu kita akan stop saja, karena saya nggak mau mulai terlalu dalam, terus nggak sempat nyelesain gitu ya. Oke, jadi seperti biasa, kita sebetulnya ketika kita mendeklarasikan apapun, kita kan perlu memberitahukan modifiernya ya, apakah itu privacy modifier, apakah static gitu kan. Akan tetapi tadi kan di interface sudah ada definisi ya. Is a class-like construct that contains only constants and abstract methods. Jadi isinya si interface hanya boleh berisi konstan dan metode yang abstrak. Sehingga semua data field itu pasti public, final, static, karena dia final, dia konstanta, jadi final, dan dia static, bisa diakses dari kelasnya. Dan all methods adalah public abstract. Kenapa? Ya kan tadi ketentuan interface begitu. Sehingga jika saya melakukan deklarasi interface, di sini interface tag gitu ya, saya tuh seandainya saya tidak menuliskan public static final dan public abstract, dia nggak error. Ini boleh saya lakukan. Karena dia akan secara compiler secara implisit akan pasti mengasumsikan bahwa integer ini public static final, bahwa method P ini pastilah public abstract. Jadi boleh kita skip modifiernya dalam konteks ini. Lalu, although a public modifier may be omitted for a method defined in the interface, the method must be defined public when implemented in the subclass. Ya, jadi public modifier-nya itu tuh boleh sih kita buang ya. Jadi kita nggak perlu tulis ya si public itu jika methodnya didefinisikan dalam interface. Tetapi kalau nanti saya implement, nanti misalnya saya punya kelas yang implement interface T ini ya, implement T, lalu saya override method tersebut, maka harus saya definisikan sebagai public gitu ya, mau nggak mau harus gitu saya tulis sebagai public ketika di subclass-nya. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan ini ya, dengan yang tadi contoh tentang casting, upcast, downcast segala macam. Dan sepertinya ada pertanyaan ya, mau tanya, ketika objek I yang tadi, instance of animal, kenapa bisa betul? Bukankah objek I bertipe objek, Bu? Nah, iya, semua pasti bertipe objek. Akan tetapi, kalau dalam contoh tadi, ini kok bisa instance of animal? Kan tadi objeknya saya isi dengan tiger, dengan new chicken. Jadi kalau yang pas indeks ke pertama dan kedua, kalau dia instance of animal, ini tetap akan benar dong, karena saya isi dengan konstruktor yang membuat objek tiger. Tiger itu adalah animal. Tapi objek belum tentu tiger. Salah. Objek belum tentu animal. Tetapi tiger kan pasti animal. Cukup jelas nggak, Brian? Jadi tadi tuh
ketika kita buat apa namanya array-nya, jadi si tiger itu otomatis kayak ke upcast jadi objek gitu ya, Bu? Betul, exactly. Jadi dia tersimpan di dalam apa namanya? Di dalam array-nya itu sebagai objek. Jadi kalau nggak saya downcast, dia akan tetap berjenis objek. Tapi ingat ya bahwa ada polymorphism kan. Jadi si new tiger yang ada di index 0 itu dia adalah tiger, tapi dia juga adalah objek. Tapi dia juga adalah animal gitu. Karena bentuknya boleh beda-beda kan. Dia polymorph. Oh, saya udah mulai paham, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, jadi coba kita perhatikan yang ini nih. Di sini saya punya suatu objek, yaitu cell phone ya. Nah, cell phone ini implements dua interface, yaitu GPS enabled dan radio enabled. Nah, udah mulai kelihatan ada bedanya ya, bahwa kalau extend hanya boleh satu, tapi kalau implement bisa banyak. Jadi, kalau dia implement GPS enabled, nah tadinya kan dia punya apa aja sih? Dia punya method-method ya, dari GPS enabled dan radio enabled ini dia punya method-method, tapi tadinya masih abstrak. Jadi di sini dia baru akan implement methodnya. Di sini print location itu apa, start radio itu apa, stop radio itu apa gitu ya. Jadi kalau di sini saya membuat suatu objek cell phone. Xiaomi new cell phone. Objeknya kan jenisnya adalah cell phone ya. Objeknya adalah cell phone. Sehingga kalau dilakukan kalau saya punya objek cell phone, berarti dia akan punya 3 method ini yang sudah diimplement ya di dalam cell phone. Print location, start radio, dan stop radio. Jadi ketika dilakukan pemanggilan Xiaomi.print location ataupun start radio, ya dia akan panggil implementasi yang sesuai. Yang ini akan panggil yang oranye, yang biru akan panggil yang biru. Beda dengan contoh kedua. Note, lihat bahwa sama ya, persis sama ya. Kedua hal yang di atas ini sama persis. Saya punya cell phone implement GPS enable gitu ya. Saya punya cell phone implement GPS enable sama persis. Dan karena diimplement keduanya, semua abstract method yang dia ambil dari dua interface ini perlu dia deklarasikan, perlu dia implementasi. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini saya punya GPS enable Samsung sama dengan new cell phone. Lihat nih di sini. Saya nggak boleh ya buat new GPS enable. Nggak boleh kan? Kan GPS enable itu interface. Interface nggak bisa dibikin instansinya. New radio enable juga saya nggak bisa. Tetapi ketika saya lakukan new cell phone, boleh. Karena cell phone ini adalah suatu kelas. Tetapi karena cell phone itu implements GPS enabled, saya simpennya sebagai GPS enabled aja deh. Saya nggak mau simpen dia sebagai tipe cell phone. Nah, karena di sini saya simpan dia sebagai GPS enabled, coba kita lihat di GPS enabled berarti cuma ada satu objek, satu method yang dia punyai, yaitu print location. Implementasinya ya sesuai yang ada di cell phone. Ketika dilakukan pemanggilan print location, dia panggil lah. Tapi ketika dia memanggilkan Samsung start radio, ini akan error. Karena itu kan nggak ada. Karena saya simpan si benda objek Samsung ini tipenya adalah GPS enabled. Sehingga dari GPS enabled itu saya nggak bisa panggil start radio. Karena kalau di GPS enabled itu kan nggak punya. Begitu nyambung ya jadinya yang barusan ini cell phone. Begitu pula dengan penjelasan tadi diskusi dengan, mohon maaf saya pikun namanya, Brian. Benar yang mana Brian? Tolong saya dikoreksi ya. Kemudian juga yang tadi tentang animal dan juga fruit. Ini semua karena objek itu bisa memiliki lebih dari satu bentuk, lebih dari satu jenis, lebih dari satu type. Tetapi dia sedang direference sebagai type yang mana lah, itu yang mempengaruhi dia punya akses terhadap method yang mana. Jadi kita akan stop materi sampai di sini saja ya untuk pertemuan ini.